Assalamualaikum Mas Arifin. Waalaikumsalam Mas Hasan. Gimana kabarnya Mas Arifin? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Hasan? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Arifin, kita mau membahas tentang persiapan pernikahan di tahun 2024 ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira apa sih tanda-tanda laki-laki itu siap untuk menikah? Oke, jadi pertanyaannya apa tanda-tanda laki-laki siap menikah? Betul ya? Ya, betul. Nah. Jadi nanti bisa di-share ke saya dan juga ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan jawaban saya, maka teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, saya jawab sekarang Mas Hasan ya. Ya. Yang pertama, laki-laki itu dikatakan siap menikah yaitu dia sudah bekerja, gitu ya. Dia sudah memiliki pekerjaan. Karena apa? Karena ketika dia sudah memiliki pekerjaan, maka dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena ketika menikah, laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yaitu apa? Mencari nafkah. Seperti itu Mas Hasan. Bekerja ini dalam artian apa? Maksudnya entah itu bekerja ikut orang atau punya usaha pribadi atau seperti apa? Oke, ya. Apapun itu, yang penting dia mendapatkan penghasilan. Jadi istilah dalam bekerja itu mendapatkan penghasilan, seperti itu. Walaupun itu misalkan dia mendapatkan penghasilan dalam sebulan 1 juta, 2 juta, apapun profesinya, walaupun misalkan dia jualan ya, entah jualan online atau jualan offline, yang penting dia punya penghasilan, seperti itu. Jadi bukan menganggur. Ketika dia menganggur, berarti dia belum siap bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gitu ya. Apalagi nanti ketika menikah. Betul ya? Ya, betul-betul. Oke. Tapi gini Mas, problemnya saat ini banyak perempuan-perempuan di luar sana, mohon maaf ya sebenarnya, banyak yang pengen punya calon suami atau punya calon pasangan itu yang gajinya 4 juta, 5 juta, 10 Ya, juta, UMR gitu ya. di atas UMR gitu, Oke. biar hidupnya terpenuhi. Tapi kalau yang gajinya cuma 1 juta, 2 juta, kayak masih ada keraguan gitu. Oke, ya sih memang ya, ketika saya berinteraksi dengan beberapa wanita, apalagi di member saya, itu pasti kriterianya yang pertama atau yang paling penting gitu ya, itu memiliki penghasilan yang tetap gitu ya. Sebenarnya sih bukan penghasilan yang tetap yang penting, tetapi apa? Tetap berpenghasilan. Ya, jadi kalau ini beda ya, penghasilan tetap sama tetap berpenghasilan. Kalau yang tetap berpenghasilan, maka dia pasti dapat penghasilan setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu. Yang penting dia punya penghasilan, berapapun itu. Dan ketika seseorang itu pengen mendapatkan calon pasangan, misalkan wanita tadi ya, pengen dapat laki-laki yang punya penghasilan yang UMR, penghasilan yang tetap, yang mapan, yaitu memang fitrahnya seorang wanita. Secara fitrah, menciptakan wanita itu ya seperti itu ya, mereka itu pengen hal-hal yang pasti gitu ya, mereka itu khawatir gitu ya, sifatnya itu khawatir gitu. Nah, kalau dari saya maka saran saya, ketika seorang wanita tersebut pengen mendapatkan laki-laki atau mencari calon pasangan hidup ya, pengen misalkan gaji yang besar gitu, maka hal yang utama ini mereka harus bisa sudah menyelesaikan tentang arti rezeki gitu ya, arti rezeki tentang ketika menikah nanti gitu ya. Karena saya juga ya, ketika nikah saya tuh bukan punya penghasilan yang besar, bukan punya penghasilan yang pas-pasan, maksudnya bukan punya penghasilan yang tetap gitu ya. Saya juga jualan gitu, jualan salad buah, jualan keripik, cemilan gitu. Tapi saya mempunyai keberanian untuk melamar seorang wanita gitu. Nah, di situ maka pentingnya bahwa seorang wanita ini selesai dengan rezeki tadi, arti rezeki ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika menikah nanti Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, akan dibuka pintu rezeki dari pintu mana saja. Jadi jangan khawatir, misalkan ketika kita menikah ya, misalkan seorang wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki yang penghasilan 1 juta, itu nggak usah khawatir. Ketika nikah nanti itu Allah akan buka pintu rezeki gitu. Dan kalau kita bahas tentang rezeki itu jangan pakai logika gitu. Kalau Jangan pakai apa? Kalau nggak pakai logika? pakai iman. Oh, pakai iman. Iya, jadi ketika menikah itu kita harus punya namanya 2 pondasi.
dalam membangun rumah tangga. Apa aja itu pondasinya? Yang pertama pondasi iman. Gitu. Ketika seseorang itu punya pondasi iman, ya beriman kepada Allah, nah pasti dia juga harus beriman kepada rezeki dari Allah tadi. Jadi nggak usah khawatir karena setiap manusia itu sudah ada rezekinya, sudah tertakar, tidak akan tertukar. Apalagi setelah menikah, maka rezekinya itu berlimpah. Itu sudah saya lalui juga gitu. Ketika saya menikah dalam kondisi minus, punya utang, nggak punya apa-apa, ketika menikah itu nanti tiba-tiba saya dikasih rezeki dari pintu yang tidak saya duga, seperti itu Mas Asa. Seperti Iya, Tapi gini Mas Alvin, itu tadi kan kalau dari pihak perempuannya ya kan, dari pihak perempuan itu apa namanya, dia harus bisa mengartikan arti rezeki melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu ya. iya betul. Nah, kalau dari laki-laki, kira-kira apa yang perlu dilakukan laki-laki agar wanita atau perempuan itu yakin bahwa dengan penghasilan yang saat ini ia miliki, tapi nanti setelah menikah bisa memenuhi kebutuhan perempuan tersebut. Oke ya, pertanyaan yang bagus sekali Mas Asa. Jadi misalkan kita punya penghasilan 1 juta gitu ya, apakah kita sudah cukup dengan gaji tersebut? Pastinya tidak ya. Ya. Karena buat diri sendiri aja kurang gitu ya. Dan ini juga masalah dari laki-laki. Ketika laki-laki tersebut itu punya penghasilan yang belum UMR atau tidak tetap, laki-laki kebanyakan tidak berani untuk mendekati wanita. Laki-laki tersebut tidak berani untuk melamar wanita. Itu sudah real, bahkan sampai usia 30, 40, kok belum menikah, ternyata dia masih minder. Dia masih meragukan rezeki Allah tadi. Dia tuh merasa takut, nanti cukup gak sih ketika menikah dengan gajiku yang freelance misalkan, gajiku yang belum UMR. Nah itu problemnya laki-laki ya. Yang wanita ini problemnya ya, yang wanita tuh pengen dapat laki-laki yang gajinya tetap UMR kayak gitu. Ya si pria tadi yang punya penghasilan yang minim itu takut akan menikah gitu. Dia ragu nanti rezeki setelah menikah tuh ada nggak sih gitu, takut nggak cukup. Nah itu masalahnya laki-laki. Nah kemudian bagaimana ketika kita punya penghasilan yang sedikit tadi dan bisa meyakinkan wanita tersebut ya, ya maka kita bisa lihat dari diri kita sendiri gitu, apakah kita ini orangnya yang bekerja keras atau tidak, hati kita tuh orangnya suka belajar atau tidak gitu. Jadi ketika misalkan saya gajinya sedikit, ketika saya dekat sama wanita atau saya pengen ya PDKT atau pengen melamar wanita gitu ya, maka ya saya bilang jujur dari awal bahwa penghasilan saya seperti ini gitu, nggak UMR misalkan atau nggak tetap, tapi ini kita kasih harapan kepada wanita tadi, kita kasih harapan, oh ya Mbak, memang penghasilan saya sedikit seperti ini, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin, saya akan berikhtiar maksimal sehingga insya Allah nanti penghasilan saya ini bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan setelah menikah. Nah, kayak gitu. Wanita itu ya sifatnya tadi takut akan masa depan secara fitrah. Nah, kemudian yang kedua itu dikasih harapan. Itu kuncinya. Ketika wanita tersebut dikasih harapan, ya insya Allah dia itu akan open mind ya, terbuka pikirannya kayak gitu, sehingga dia bisa menerima laki-laki tersebut. Dan si laki-laki tersebut itu harus belajar yang banyak gitu. Jadi misalkan dia gajinya sedikit, ya hal yang pertama dalam rumah tangga kita, kalau kita bicara tentang finansial ya, bicara tentang keuangan, maka hal yang pertama itu kalau kita bicara tentang uang, bagaimana cara mendapatkan uang, itu penting. Jadi cara mendapatkan uang itu ada 3. Yang pertama Apa aja? bekerja, Bekerja. ikut orang ya istilahnya kayak gitu. Yang kedua itu jualan, ya Apa aja jualan apa macam? aja, jualan cilok, ya jualan speaker, barang-barang, kulkas, macam-macam. Jadi harus apa namanya? Makanan, minuman, jasa, bebas. Mentalnya harus kuat ya Mas. Maksudnya harus bisa berinteraksi atau bersosial sama orang. Maksudnya kan kan banyak atau musik mungkin laki-laki, aduh aku cuma jualan cilok kan malu gitu kan, ada kan kayak gitu. Iya, Jadi harus mentalnya harus terbentuk dulu. ya kita sambil belajar gitu. Yang penting jualan, apalagi kan jualan online kan bisa. Oh iya. Nah, tanpa kelihatan orangnya, Nah, iya. nggak malu. Jualan online itu solusi yang terbaik bagi orang yang minder, yang takut dilihat orang, dilihat temannya kalau jualan. Jualan online aja, tinggal posting dan nanti dapat uang dari situ. Pertama bekerja ke orang, yang kedua jualan.
entah online atau offline. Yang ketiga itu investasi. Misalkan Mas Hasan punya uang 3 juta, maka investasi ke saya. Kemudian saya belikan rombong, saya jalankan. Nah, nanti bagi hasil misalkan 50%, ya, bagi hasil 50%, 50%. Misalkan dapat 3 juta, nanti Mas Hasan dapat 1,5, dapat 1,5. Gimana, enak kan? Nah, Nah, tanpa bekerja dapat uang. Nah, yang pertama yaitu cara mendapatkan uang. Nah, itu dari apa saja gitu. Jadi makanya kita tuh jangan sampai utang-utang. Misalkan saya pengen beli iPhone, gimana ya cara dapat iPhone? Kira-kira kalau orang nggak tahu cara dapetin duit, gimana mereka? nyolong. Enggak nyolong ya. Utang. Utang. Ya, dia masuk misalkan ke aplikasi, kemudian ada aplikasi pinjol. Nah, itu bahaya, dia pinjaman online. Dan di situ kan ada bunganya, ada ribanya, itu kan nggak baik juga lah gitu. Maka ya kalau bisa cari duit gitu ya. Jadi jangan sampai utang. Kalau mau beli barang, bagaimana mencari uangnya ini yang penting untuk membeli barang. Jadi jangan sampai utang. Nah, yang kedua itu tanda siap menikah laki-laki itu yaitu siap memimpin. Ya, siap memimpin itu ya dia itu siap bertanggung jawab pada dirinya dan keluarganya. Siap jadi pemimpin ya. Jadi bisa dia itu memberikan sebuah solusi-solusi ketika terjadi permasalahan. Misalkan dia juga dewasa, jadi bukan kayak ada masalah dia lari, ya, ada masalah dia bilang ke orang tuanya, semua dibilang ke orang tuanya, ikutin orang tuanya, ada masalah dia lari, nggak mau menyelesaikan, ditunda-tunda, tapi pemikirannya belum dewasa seperti itu, Mas Hasan. Dan dia tidak bisa memimpin. Artinya apa? Artinya misalkan istrinya itu misalkan ya itu tidak pakai hijab, dia itu dibiarin. Dia tidak bisa memimpin yang benar itu seperti apa. Memimpin sama membimbing itu sama. Ya sama nantinya. Oh, Ya dia bisa memimpin istrinya itu nanti jadi apa ya, jadi soleha misalkan, dan di situ dia membimbing agar jadi soleha tadi. Coba saja. Nah kemudian karena apa, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki itu besar ya. Jadi bagaimana dia itu bisa membawa keluarganya ini bukan hanya di dunia saja, tapi hingga sampai ke surga gitu. Jadi peran untuk suami ini besar, maka nggak mudah kita misalkan laki-laki, oh saya tuh usia sudah matang, udah 25, 30, kemudian saya sudah bekerja, kemudian saya mau nikah, itu nggak cukup kalau dia tidak bisa memimpin rumah tangganya dengan baik ya, sesuai dengan syarat Islam, nggak gitu Mas Hasan. kira-kira hal apa yang perlu dipelajari untuk agar kepemimpinan dalam diri kita ini siap? Iya, misalkan contohnya di dalam orang cowok yang single itu ya, misalkan ini gentengnya bocor, ya dia tuh punya rumah gentengnya bocor. Jadi kalau orang yang sudah dewasa, ya orang yang sudah punya karakter leadership, Jiwa kepemimpinan ya, maka dia akan betulin gentengnya, gitu ya. Jadi bukan dibiarin saja. Gitu. Ternyata saya ketemu laki-laki itu ada ya kayak gitu. Ketika ada masalah dibiarin. Gitu. Sampai bocor terus ditinggal bahkan ya. Disuruh orang tuanya nggak mau. Gitu. Pokoknya nggak dewasa kayak gitu. Ya. Jadi kepemimpinannya itu dibentuk dengan kedewasaannya dia sebagai Iya. seorang manusia ya. Ya, jadi ketika dia masih single itu ya dia mampu bertanggung jawab pada dirinya tadi, gitu. Mampu dewasa, mampu memimpin ya. Jadi ketika rumah tangga itu sudah dia bisa memimpin rumah tangganya nantinya. Dan juga tetap dia itu harus belajar banyak ya tentang kepemimpinan sebagai seorang suami. Misalkan istrinya bengkok, jadi diluruskan ya. Ketika ada istrinya yang nggak benar, nggak dibiarkan gitu. Misalkan istrinya mau ketemu sama laki-laki, ya ini dibiarin walaupun temannya sendiri, misalkan Mas Hasan ya, dia keluar berdua, ngapain kamu berdua, ini loh temanku mau curhat, teman cowoknya gitu. Jadi istri kita itu misalkan ya, dia misalkan seorang istri itu keluar sama temannya cowok atau sahabatnya gitu ya. Nah sahabatnya ini apa tujuannya, mau curhat masalah ceweknya. Nah kita sebagai pemimpin, sebagai laki-laki suami ya, pemimpin,
kira-kira hal apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membolehkan berduaan atau kita melarang? Nah, kayak gitu. Ya, jangan dong Mas. Ya, kita harus Iya. melarang. Nah, kalau orang itu nggak punya jiwa kepemimpinan, dibiarin. Ya, biarinlah itu kan sama sahabatnya gitu. Nah, ini yang salah gitu. Iya, sama sahabatnya tiba-tiba ya dibicarakan melenceng ke sana ke sini sehingga terjadi nyaman dan selingkuh. Bisa jadi kayak gitu. Maka ya kita harus tahu, oh ini bengkok, oh ini nggak boleh, ya kita luruskan istri Nah, kita, meluruskan itu dinasihati dinasehatinya ya itu dengan cara yang gimana baik caranya? kan. Maksudnya kan kalau terlalu dipaksakan kan nanti akhirnya memberontak. Mungkin ya bisa jadi. Saya juga belum menikah sih. Jadi kalau cara menasehati atau meluruskan seorang perempuan ketika dia bengkok, ketika maksudnya bengkok atau misalkan ada salahnya itu gimana cara Ya pasti kita menasihati dengan benar. Itu kita memberikan sebuah pemahaman yang benar. Itu ini loh sayang, kamu kenapa kok ini jalan sama sahabat kamu? Kamu kan udah menikah, jadi nggak boleh kamu tuh jalan berduaan. Gitu. Yang ketiga nanti setan. Karena ya banyak ya terjadi. Kita kasih contoh-contoh lah. Banyak orang itu sahabatan, teman dekat, nah, tiba-tiba dia itu merasa nyaman karena dari curhat tadi, sehingga apa? Berarti perselingkuhan. Maka kita tuh menghindari celah-celah setan tadi. Jangan sampai istri kita sama sahabatnya tadi misalkan itu ya, itu terlalu dekat atau berinteraksi secara intens. Sebenarnya ya kita tuh ketika kita mencari calon pasangan hidup, maka ya harus sekufu tadi, misalkan dari agamanya. Contohnya ketika kita mencari seorang istri, dia itu paham agama, maka dia nggak pasti berbuat seperti itu, ya kan? Ya. Pasti dia tahu bahwa aturan-aturan itu tidak dia langgar. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah itu dia tahu. Tapi kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak tahu agama, ya pasti ya seperti itu. Kita juga bingung, gitu. Apalagi kita memulai dari awal juga nggak tahu agama juga. Maka kita juga harus belajar tadi, Mas Hasan gitu. Mungkin itu dulu Mas Hasan. Nanti takutnya videonya terlalu panjang ya. Iya. Dua Jadi, cukup. Nanti apa aja tadi tanda tanyanya? ya tanda siap menikah ya. Yaitu yang pertama dia bekerja, Bekerja, punya penghasilan. atau punya penghasilan. Nah, yang kedua yaitu bisa memimpin Ya, istrinya, anaknya, rumah tangganya. Seperti itu Mas Hasan ya. ya semoga nanti kalau kita ketemu lagi di lain kesempatan kita bisa membahas poin-poin yang Selanjutnya, lainnya. oke. Ya. Terima kasih Mas Arifin sudah memberikan saya motivasi, membuka wawasan saya agar bisa mempersiapkan diri jadi seorang Iya, lelaki betul. untuk bisa memenang seorang perempuan yang baik. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Ya, tentu juga ini kan masih di bulan Juli Mas Hasan ya. Masih kurang berapa bulan lagi? 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Kira-kira seperti itu karena masih di awal bulan Juli. Nah, kita itu persiapkan dalam 6 bulan ini untuk ilmu-ilmu tentang pernikah Mas Hasan seperti itu. Sehingga nanti misalkan kita mau nikah di bulan Desember, nah kita tuh udah siap. Dan jangan sampai kita tuh tidak menyiapkan ilmunya sehingga kita cukup punya uang bekerja, cukup umur nikah, itu kurang. Nanti ketika rumah tangga itu pasti bingung, ada masalah A, B, C itu bingung nggak tahu solusinya. Maka harapan saya tetap kita belajar, walaupun sudah nikah ya belajar terus ya. Nah di 6 bulan ini kita persiapkan mulai dari ilmu, mental, mindset, finansial, move on misalkan ya, dan semuanya itu tadi Mas Hasan. Kira-kira Mas Arifin punya wadah nggak untuk kita belajar agar kita bisa menimba ilmu untuk mempersiapkan pernikahan? Oke ya, alhamdulillah saya juga punya kelas menjemput jodoh namanya. Jadi kelas pranikah yang di situ kita tuh bimbing ya, bimbing orang-orang yang awam misalkan nggak tahu tentang ta'aruf, nggak tahu tentang pernikahan. Itu kita bimbing mulai dari nol. Kita kasih materi-materi seputar ilmu pernikahan, kehidupan dan Islam. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu pernikahan, ilmu pranikah atau ilmu mencari jodoh, enggak ya. Jadi tapi ilmu rumah tangga kita kasih, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang pengembangan diri, ilmu tentang Islam, kita kasih semuanya. Ada berapa pertemuan? Ada 12 pertemuan gitu. Itu 12 itu kalau udah 12 selesai sudah atau masih ada kelanjutan? Nah, itu juga nanti bisa ikut lagi terus seumur hidup gitu. Oh, seumur Ikut hidup. terus ya gitu ya. Kita setiap pekan bertemu lewat Zoom.
Nah, di situ juga ada rumah curhat. Teman-teman bisa curhat apapun masalahnya daripada curhat di media sosial, curhat di Bikin teman, story gitu kan ya. story itu bahaya gitu ya. Maka curhat ke saya boleh kayak gitu. Rumah curhat namanya. Juga ada program ta'arufnya. Jadi misalkan pengen cari jodoh lewat ta'aruf, nah, kita sediakan kayak gitu. Oh jadi ada nih, kalau misalkan saya mau cari jodoh mungkin melalui perantara Mas Arifin. Ya bisa gitu. Bisa juga sudah ada buktinya beberapa itu yang sudah menikah lewat program ta'aruf ini yang orang nggak kenal, gitu. Orang yang tidak kenal sama sekalipun itu bisa menikah di sini Mas Hasan. Kita bimbing mulai dari nol. Kita fasilitasi ta'aruf mulai dari ta'aruf, mulai dari nador, khitbah, dan sampai pernikahan kita bimbing terus. Setelah nikah pun juga boleh curhat-curhat ke saya kayak gitu. Seumur hidup. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita share gimana tata cara ta'aruf tadi ya. Oke, nah, Ya. mungkin itu Mas Hasan ya. Ya. Dari saya teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil ibrohnya, diambil manfaatnya, dan semoga teman-teman di sini yang masih single-single semoga mendapatkan jodoh yang terbaik di tahun 2024. Amin, Ya, amin ya. Terima kasih Mas Arifin udah menemani saya. Oke, Ini sama-sama kita Mas Hasan. mau sholat asar, kita sekarang di Masjid Al Akbar teman-teman ya. Jadi kita mau melaksanakan sholat asar. Jadi itu tadi gimana tanda-tanda seorang laki-laki itu siap untuk menikah, tapi baru 2. Masih ada tanda-tanda lainnya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Dan kita mungkin rencananya akan banyak pembahasan yang akan kita kita Sharingkan. sampaikan, kita sharingkan ya. Mungkin untuk itu sementara ini ya, untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti kelasnya Mas Arifin ya, kelas menyebut jodoh. Nanti untuk tata caranya bisa menghubungi nomor yang akan kita sertakan di deskripsi ya. Oke, Mas Ya. Hasan. Terima kasih Mas Arifin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.